Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel PKM Petani Kampung Modern. Pada video kali ini, mari kita bahas seputar kenapa Indonesia bisa sangat tertinggal jauh dari produsen kopi robusta dunia seperti halnya Vietnam dan Brasil. Sebelum lanjut, mari kita Idul Fitri dulu. Karena ini edisi Lebaran, saya segenap keluarga PKM Petani Kampung Modern mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Belum lanjut, mari kita intro dulu. Pada dasarnya, beberapa tahun yang lalu, Indonesia menempati peringkat pertama penghasil kopi robusta terbesar di dunia. Tetapi, semenjak beberapa tahun belakangan ini, Indonesia semakin terdepak dan sekarang berada di posisi keempat penghasil kopi robusta terbesar di dunia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan Indonesia bisa sampai terdepak ke posisi 4 penghasil kopi robusta dunia adalah: yang pertama adalah kurangnya SDM yang mumpuni di bidang pertanian kopi Indonesia. Kedua adalah usia ataupun para petani kopi Indonesia kebanyakan adalah usia di atas 40 tahun ke atas. Ketiga adalah kurangnya resupinasi ataupun pembaruan terkait tanaman kopi yang ada di Indonesia. Yang keempat adalah kesuburan tanah yang sangat tidak subur lagi ataupun banyak tanah yang rusak yang terdapat di pertanian kopi Indonesia. Yang terakhir adalah carut-marutnya penggunaan herbisida dengan dosis yang cukup tinggi dan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jika kita bisa melihat video ini, di Brazil sebenarnya sangat intens sekali, banyak yang namanya seperti mungkin di Indonesia yaitu PPL, tapi di sana PPL-nya adalah PPL mandiri, jadi PPL non pemerintahan. Artinya PPL tersebut adalah dinaungi oleh yang namanya lembaga-lembaga penelitian yang ada di Brazil. Dan para PPL tersebut sebenarnya dibayar oleh petani. Jadi petani yang membayar PPL tersebut dengan estimasi hasil panen 1 tahun adalah 1% hasil panen setiap tahun. Jika kita melihat dari LIPI, Lembaga Pengetahuan Indonesia, Indonesia sebenarnya diambang krisis petani muda, yang artinya rata-rata petani di Indonesia adalah petani dengan usia 45 tahun bahkan sampai 52 tahun ke atas. Indonesia sendiri sebagai negara agraris sangat-sangat kekurangan sekali yang namanya para petani muda. Kenapa petani muda lebih banyak bekerja di kota ketimbang bertani? Dan sebenarnya ini sudah banyak ditanamkan oleh para orang tua sendiri. Kebanyakan orang tua lebih baik menyuruh anaknya bekerja di luar ketimbang mereka menjadi petani. Karena menurut orang tua sendiri pun, menjadi seorang petani itu tidak memiliki masa depan apa-apa. Karena bagi orang tua pun menjadi seorang petani itu belum tentu bisa menjadi yang namanya sukses. Selanjutnya adalah kurangnya rejuvenasi ataupun pembaharuan tanaman kopi yang ada di Indonesia. Jika di Brazil, di Vietnam, mereka 10 tahun sekali mengganti tanaman kopinya supaya berbuah produktif, maka kalau di Indonesia ada yang namanya katanya sematinya. Jadi kalau tanaman kopi tersebut belum mati, maka belum diganti. Sebenarnya
tanaman kopi itu memiliki usia yang namanya usia produktif. Usia produktif tanaman kopi adalah sampai 10 tahun, yang artinya jika usia tanam 10 tahun itu, maka kita harus mengganti tanaman kopi tersebut karena usia produktif tanaman tersebut sudah hilang. Yang artinya produktivitas kopi tersebut pun akan sangat menurun. Maka disinilah perbedaan antara Indonesia, Vietnam, dan Brazil. Dan juga kita bisa melihat setiap batang kopi di Brazil maupun di Vietnam itu, satu batang itu ada sekitar 3-5 cabang ranting tanaman kopi, yang artinya dalam satu batang bisa menghasilkan lebih dari 5 bahkan sampai 10 kg green bean. Yang keempat adalah kesuburan tanah maupun kerusakan tanah yang ada di pertanian kopi Indonesia. Salah satu contohnya adalah yang di Lampung. Di Lampung, kerusakan tanah sudah cukup sangat parah, bisa mencapai 70-80%. Rata-rata kebun petani kopi di Lampung adalah kesuburan tanahnya sangat tidak subur dan kerusakan tanahnya cukup sangat parah. Kerusakan tanah sendiri banyak sekali pengakibatnya. Salah satunya adalah herbisida, terus kedua adalah agroforestry, dan lain-lain. Yang cukup unik dan cukup aneh, petani tidak tahu bagaimana caranya memperbaiki kesuburan tanah tersebut. Bahkan ada yang sampai petani demi memperbaiki kesuburan tanah tersebut, kebunnya tersebut dijadikan belukar kembali. Padahal itu adalah cara yang sangat salah. Banyak pupuk ataupun sebenarnya yang bisa memperbaiki kesuburan tanah seperti kapur, dolamit, kaptan, dan yang paling bagus adalah asam humat. Saat kesuburan tanah kita drop, saat kesuburan tanah kita tidak subur lagi, penggunaan pupuk itu tidak efisien karena penyerapan tanaman terhadap pupuk sangat kecil dan pada akhirnya kita hanya buang-buang uang saja. Yang terakhir adalah carut-marutnya penggunaan herbisida. Penggunaan herbisida sendiri di negara seperti Brazil maupun Vietnam, mereka sama menggunakan yang namanya herbisida. Tetapi di Vietnam sekarang ada larangan penggunaan herbisida. Di Indonesia sendiri, sebenarnya saya bilang penggunaan herbisida sangat carut-marut. Kenapa saya bilang carut-marut? Penggunaan herbisida, pernahkah kita sekali saja melihat di kemasan herbisida tersebut apakah tertera dosis penggunaan herbisida untuk satu tangki ataupun untuk dosis aman penggunaan ke tanah? Jika kita sering membeli herbisida, harusnya kita bisa melihat bahwa itu tidak ada dosis tersebut, dosis penggunaan yang baik. Di lapangan sendiri terjadi penggunaan dosis yang melebihi batas menurut saya di kisaran 50, bahkan ada yang sampai ke 150, bahkan mungkin ada yang sampai 200. Menurut jurnal penelitian yang saya baca, penggunaan aman dosis herbisida adalah 20 mili per tangki. Dan penggunaan herbisida dalam jangka panjang itu bisa sangat-sangat merusak tanah dan bisa membuat tanah tersebut kembali tandus. Kita juga harus memahami apa itu herbisida. Herbisida ada yang sistemik dan ada yang kontak. Ada yang hanya membunuh gulma dan ada juga yang membunuh sampai ke akar-akarnya. Penggunaan herbisida tersebut, kita harus memahami berapa persen sih herbisida tersebut membunuh gulma dan berapa persen juga herbisida tersebut ke tanah dan bisa diserap oleh tanaman. Ini yang dapat menyebabkan banyak sekali penyakit bahkan kematian pada tanaman kopi. Jadi, dalam penggunaan herbisida maupun obat-obatan lain, kita harus secara bijak menyikapi dan kita harus secara bijak memahami apa itu dosis dan penggunaannya.